Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah, NPM 2017011096 dari Kimia 2020 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti demos yakni rakyat dan kratos yakni kekuatan. Sedangkan secara harfiah, demokrasi adalah kekuatan dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan nasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang atau memiliki kedaulatan itu. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Ini memiliki 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrambutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum. Melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam yaitu demokrasi dengan HAM. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.
khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan jenis demokrasi selanjutnya, yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Selanjutnya, dinamika perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama adalah demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Konstitusi yang dipakai pada periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan, masih mengurus mempertahankan kemerdekaan, tetapi pada demokrasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, suku. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator tetapi dibatasi oleh KNIP. Yang ketiga, maklumat Wapres terbentuknya sejumlah partai politik. Selanjutnya, demokrasi pada periode kedua yakni pada tahun 1949 hingga 1959. Konstitusi yang dipakai pada periode ini ada dua, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 dari Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS, sehingga bentuk negara dari kesatuan berubah menjadi serikat. Yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Konstitusi RIS berubah menjadi UUDS 1950 dan berubah dari serikat kembali lagi menjadi kesatuan. Demokrasi yang dipakai pada periode ini adalah demokrasi liberal. Selanjutnya, periode ketiga, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Konstitusi yang dipakai yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi terpimpin.
Pada periode ini, Badan Konstituante membawa Indonesia ke persoalan yang pelik. Karena landasan konstitusional tidak punya kekuatan hukum tetap, hanya sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Sedangkan periode keempat pada tahun 1965 hingga 1998, konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada periode ini dikenal dengan istilah Orde Baru. Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai sumber swasembada beras. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak diikuti kemampuan pemberantasan KKN. Akhirnya, keadaan ekonomi dan pemerintah terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat. Selanjutnya, pada periode kelima, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang, konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa ini disebut dengan masa reformasi. Tuntutan reformasi adalah amandemen UUD 1945, penghapusan duifungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu legislatif, dan presiden. Itu tadi adalah 5 periode demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi demokrasi. Demokrasi memiliki fungsi, yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa adanya pandang bulu. Pentingnya kehidupan demokratis. Yang pertama, persamaan kedudukan di mata hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.